Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam renungan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pada pagi hari ini Tuhan, karena kami mendapatkan kesempatan untuk kembali mendengarkan sebuah renungan di dalam firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan keberanian menghadapi segala masalah yang di depan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pernahkah adik-adik menghadapi ketakutan di dalam hidup kalian? Adakah hal yang kalian takutkan atau kalian cemaskan? Nah, apa tindakan kalian, apa reaksi kalian ketika kalian menghadapi ketakutan kalian? Apakah kalian mengandalkan kekuatan kalian sendiri? Ataukah kalian mengandalkan orang lain di sekitar kalian? Ataukah kalian mengandalkan Tuhan? Nah, pada pagi hari ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk mendengarkan sebuah kisah kepahlawanan seorang Daud yang masih sangat muda pada saat itu. Nah, apa yang dilakukan Daud? Kisah ini bermula ketika barisan tentara Israel bertemu dengan barisan tentara Filistin. Dan di antara orang Filistin itu ada seorang pahlawan perang yang berukuran raksasa bernama Goliat. Goliat ini sangat besar, di atas rata-rata ukuran manusia normal. Dan senjata yang dibawanya dan baju perangnya itu sangat berat, sehingga orang ini benar-benar menjadi satu simbol kekuatan orang Filistin. Di lapangan perang, ketiga abang Daud ikut dalam barisan tentara Israel yang dipimpin oleh Saul. Nah, ketika Goliat maju dan menghina-hina barisan tentara Israel, tidak ada seorang pun yang berani menghadapinya. Goliat menantang pertarungan satu melawan satu. Dia berkata bahwa jika kami kalah, kami akan menjadi budakmu. Namun jika kalian kalah, kalian yang harus menjadi budak kami. Ya, jadi dia menantang satu orang melawan satu. Karena dia berbadan besar, berukuran raksasa, maka semua orang takut untuk melawannya. Apalagi Goliat sudah berperang sejak dia masih muda. Tentu ini ada masalah yang sangat besar, yang tentu secara normal manusia akan takut menghadapinya. Nah, tentara Israel tidak ada yang berani maju, sampai Daud diutus oleh papanya untuk mengantarkan makanan dan untuk mencari kabar tentang ketiga abangnya, apakah masih selamat. Nah, ketika Daud sampai di sana, Daud bertanya-tanya kepada orang sekitar, siapakah orang yang menghina barisan tentara Allah itu, dan apakah hadiah dari raja untuk orang yang mengalahkannya. Kemudian Daud ditegur oleh abangnya. Abangnya bilang bahwa saya tahu kamu pemberani, tetapi kamu datang ke sini pasti hanya ingin nonton-nonton orang perang kan? Abangnya menyuruh Daud untuk pulang. Tetapi Daud di dalam rencana Tuhan memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pahlawan. Daud yang semasa mudanya senantiasa disertai oleh Tuhan, dia akan menjadi satu nama yang akan dicatat di dalam sejarah menjadi pahlawan yang bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Akhirnya para tentara membawa Daud untuk bertemu dengan Saul, raja Israel pada saat itu. Dan ketika Saul bertanya-tanya tentang Daud, diketahui bahwa Daud hanya seorang gembala, adik-adik. Orang yang selama ini menggembalakan domba papanya. Nah,
Yang dia lakukan selama ini adalah menjaga kawanan domba papanya. Diceritakan Daud kepada Saul, dan dia tidak takut kepada Goliat karena selama ini ketika dia menjaga kambing domba papanya, jika ada beruang dan singa yang mengancam ternak mereka, maka Daud dengan berani akan mengejar dan menghajar hewan buas tersebut dan bahkan membunuhnya. Nah, maka dia berkata, demikian juga Goliat akan saya hajar seperti binatang buas yang mengejar hewan ternak kami. Akhirnya Saul melepaskan Daud untuk menghadapi Goliat. Ketika dipakaikan baju perang, terlalu kebesaran ya adik-adik ya. Akhirnya Daud berkata dia akan menghadapi dengan apa yang dia miliki. Dia membawa sebuah tongkat dan membawa sebuah alat pelontar batu adik-adik ya. Nah, kemudian dia ke sungai mencari 5 butir batu yang untuk dipakainya melontar menjadi senjata adik-adik. Nah, ketika sampai ke barisan Filistin, tentu saja Daud dihina, khususnya oleh Goliat yang berbadan besar. Bagaimana mungkin seorang anak kecil yang masih sangat muda ya, tidak punya pengalaman perang mau menghadapi dia 1 lawan 1? Tentu Goliat akan menang telak. Demikianlah pemikiran semua orang, bahkan Goliat sendiri. Namun yang luar biasa menurut kakak adalah ketika Daud mengatakan sebuah ayat ya, di dalam Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. Di situ Daud berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Nah, sampai di situ saja ya. Nah, di sini pernyataan Daud begitu luar biasa, karena yang diandalkan oleh Daud adalah Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Daud melontarkan senjatanya berupa batu dan mengenai dahi dari Goliat, dan Goliat mati seketika itu juga ya, karena batunya terbenam seperti sebuah peluru. Nah, adik-adik, sebenarnya apa sih yang menjadi kekuatan dari Daud? Apakah Daud punya fisik yang kuat? Apakah Daud adalah seorang tentara perang yang berpengalaman? Tidak. Di sini Daud hanya seorang gembala dan dia masih muda, tidak punya pengalaman perang. Nah, namun ketika semua orang meremehkannya, Daud ternyata mengandalkan satu hal yang luar biasa, yaitu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, adik-adik, sekarang bagaimana cara kalian mengandalkan Tuhan untuk menghadapi segala ketakutan kalian? Nah, dari kisah Daud ini kita dapat menyimpulkan bahwa pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan terlebih dahulu. Nah, adik-adik, contoh, misalnya adik-adik menghadapi ketakutan akan ujian di sekolah. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Kalian kan takut gagal, takut mendapatkan nilai yang rendah. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, pertama, kalian harus percaya pada Tuhan. Sebelum belajar, andalkan Tuhan. Jangan karena kalian merasa udah pintar, merasa sombong, kalian merasa kalian pasti dapat menghadapi kesulitan kalian dengan kekuatan sendiri. Pertama, harus rendah hati, andalkan Tuhan ya. Tetap berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian apa yang harus dilakukan? Tidak ada berpangku tangan di dalam kisah ini. Daud berusaha apa? Menggunakan potensi dirinya. Nah, adik-adik, apa yang menjadi potensi diri kalian? Banyak sekali untuk seorang pelajar seperti kalian
Kalian punya waktu untuk belajar, belajarlah. Kalian punya buku untuk kalian pelajari menghadapi ujian, pergunakanlah itu. Bahkan sekarang materi pelajaran pun di zaman kalian begitu luar biasa. Kalian dapat menggunakan internet untuk memperdalam apa yang sedang kalian pelajari. Pada zamanku aku nggak ada loh internet secanggih itu, tapi zaman kalian banyak sekali. Itu adalah potensi yang bisa kalian pakai untuk menghadapi ujian. Ini contohnya ujian ya. Nah, kalian bisa menggunakan potensi kalian. Jadi di sini tetap mengandalkan Tuhan, tetapi kita juga berusaha adik-adik menggunakan segala potensi kita. Daud sebagai gembala menggunakan potensinya yang selama ini dipakainya untuk menjaga ternak, menghadapi hewan buas, dan kali ini dia menghadapi manusia angkuh bernama Goliat yang ditakuti oleh seluruh barisan tentara Israel. Dan kini Daud mendapatkan kemenangan berkat dia mengandalkan Tuhan dan menggunakan potensi dirinya. Nah adik-adik, kalian dapat menghadapi segala ketakutan kalian dengan memanfaatkan potensi diri kalian, dan terutama adalah mengandalkan Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan, maka segala usaha kalian yang telah kalian lakukan, kemudian ingat, andalkanlah Tuhan untuk menghadapi segala masalah kalian. Kau akun mungkin tidak tahu apa yang menjadi masalah kalian, tetapi konsep ini dapat terus adik-adik ingat bahwa pertama-tama andalkanlah Tuhan, kemudian kedua adalah tidak berpangku tangan, tetapi berusaha menggunakan potensi kalian dan hadapilah bersama-sama dengan Tuhan. Oke adik-adik, ini ada suatu kisah yang luar biasa di dalam sejarah, namun ini akan terus menjadi hal yang boleh kita ingat, kita renungkan bahwa Tuhan kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang menyertai Daud sama seperti Allah yang menyertai kita hari ini yang kita imani bersama-sama. Nah, adik-adik, andalkanlah Tuhan dan hadapilah segala ketakutan dalam hidup kalian, maka Tuhan akan memberikan adik-adik suatu pengalaman menghadapi berbagai masalah bersama-sama dengan Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini. Andalkanlah Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami hingga hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk panggilan-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, dan kami boleh memiliki Allah yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sertai adik-adik tunas remaja kami agar mereka terus beriman kepada Engkau dan menggunakan potensi dirinya untuk menghadapi berbagai masalah di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, adik-adik tunas kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.